warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya lemes banget. Nasi berapa piring tadi? Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilainal iman wa karraha 'anil kufri wal isyan wa asyhadu an la ilaha illallah al-amiru bil ihsan wan nahi 'anil ma'siyati wat tughyan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin beserta seluruh jajarannya, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terus bisa menjaga dan merawat serta meramaikan Masjid Al-Muhajirin yang insya Allah senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Imam yang bertugas pada sholat tarawih malam ini, Al-Ustadz Lutfi Hidayatullah Al-Hafidh. Yang saya hormati para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat dan adik-adikku yang insya Allah senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya pada kesempatan yang singkat ini, yang namanya kultum, kuliah 7 menit, tadi pembukaan udah 5 menit, sisa 2 menit. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang insya Allah akan saya singkat pada pertemuan yang singkat ini. Sekarang kita sudah memasuki malam yang keberapa? Keberapa, Bu? 12. Ada yang udah 13? Saya tanya karena saya menghormati, takut sudah ada yang 13. Ada yang 12. Alhamdulillah di masjid ini, masjidnya terasa penuh ya. Masjid kalau kosong itu AC-nya dingin banget. Nah ini nggak berasa AC-nya, berarti jamaahnya penuh. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh kita, sebagai uswah kita, sebagai imam kita, dalam beberapa kesempatan memberikan pelajaran yang luar biasa terkait dengan puasa ini. Saya tidak ingin mengulang bagaimana hikmah puasa, saya tidak ingin mengulang bagaimana manfaat puasa, karena jangan-jangan bapak-bapak dan ibu-ibu lebih hafal dari saya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa kesempatan, dalam sebuah kitab Imam At-Tirmidzi, dalam satu bab yang disebut dengan babun fi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kitab yang berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, berisi tentang keseharian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang dibahas oleh beliau pertama kali dalam bab itu adalah bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir setiap malam, baik itu di bulan-bulan selain Ramadan maupun di malam-malam pada bulan Ramadan, tidak pernah meninggalkan satu kali pun sholat malam. Sholat tarawih ini adalah salah satu bagian dari sholat malam yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dalam kesempatan itu baginda Rasulullah hanya tercatat 6 kali melaksanakan sholat tarawih bersama para sahabat. Sisanya beliau lakukan tidak di masjid.
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam At-Tirmidzi itu pernah satu ketika sholat selepas sholat isya beliau tidur bangun jam 10, selepas jam 10 beliau bangun kemudian melaksanakan sholat malam. Pada rakaat yang pertama beliau membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, lanjut Al-Maidah pada rakaat yang pertama. Ketika beliau rukuknya sama dengan ketika beliau berdiri. Maka bayangkan kalau 6 juz kita habiskan 1 juz ya. 6 juz kira-kira 1 jam setengah, maka berdirinya beliau 1 jam setengah. Rukuknya 1 jam setengah. Wasujuduhu kakiyamihi, sujudnya Rasul sama lamanya dengan berdirinya. Maka bayangkan ada sahabat yang sangat terkenal, ya, Imamul Qurra, imamnya para ahli qiraah, Abdullah bin Mas'ud, pernah ikut sekali makmum dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai beliau itu punya niat. Laqad hammamtu bi amrin su'in, kata Abdullah bin Mas'ud, sampai-sampai aku punya niat jelek. Niat jelek bagaimana? Niat jelek ingin mufaraqah, ingin misah, enggak kuat makmum, enggak kuat sholat di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imam kita itu tahu betul kebutuhan umatnya. Rasul sholat lama seperti itu karena tahu makmumnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Maka dalam kesempatan lain Rasul pernah menegur secara keras kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya, ketika beliau meniru baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat seperti Rasulullah, 1 rakaat membaca 4-5 surat di surat-surat yang pertama dalam urutan Al-Quran. Akhirnya apa? Makmum-makmumnya ini yang ada petani, ada pedagang, ada satpam dan lain-lain itu kemudian mufaraqah. Kemudian keluar dari barisan dan sholat sendiri-sendiri karena punya urusan masing-masing. Maka kemudian sahabat Mu'adz melaporkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Mu'adz, Rasul, orang-orang ini sudah pada jadi orang munafik. Orang-orang ini sudah tidak kuat lagi diajak ibadah Rasul. Kata Rasul, afattanun anta ya Mu'adz. Mu'adz, kamu jangan bikin fitnah. Kamu jangan bikin onar. Kamu jangan bikin aneh-aneh. Makmum kamu itu ada pedagang, makmum kamu itu ada petani, makmum kamu itu ada ibu-ibu yang harus mengurus anaknya, makmum kamu itu ada orang tua, makmum kamu itu ada anak yang harus mengurus orang tuanya. Maka jangan sekali-kali kamu mementingkan diri kamu ketika melakukan salat. Tentu kalau kita bandingkan dengan kebaikan-kebaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah kita sekarang ini rasa-rasanya jauh panggang daripada api. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat dari Siti Aisyah, beliau pernah salat sampai kakinya bengkak-bengkak, hatta talifa qadamahu. Ditanya sama Siti Aisyah, ya Rasul, mengapa engkau sampai melakukan seperti ini sementara Allah sudah menjamin surgamu, sementara Allah sudah menghapuskan semua kesalahan-kesalahanmu. Rasul tidak punya kesalahan lagi, Rasul suci dari dosa. Tapi mengapa Rasul engkau masih bersujud? Mengapa engkau masih sholat dari malam sampai subuh? Kata Rasul, afala akunu abdan syakura. Wahai Siti Aisyah, apakah aku tidak boleh menjadi hambanya Allah yang bersyukur? Ini pelajaran luar biasa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menjalankan syariatnya, memberikan tuntunan kepada kita, beliau melakukan salat tarawih hanya 6 kali. Beliau mencintai ibadah ini, beliau menyukai salat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Tapi beliau takut kalau beliau terus-terusan salat tarawih berjamaah, umat akan mengira salat ini sama halnya dengan salat-salat fardu yang lain. Maka bayangkan betapa sedihnya nanti orang-orang yang harus berdagang di malam hari. Maka bayangkan betapa sedihnya satpam yang harus bekerja tapi dia tidak bisa melaksanakan sholat tarawih seperti kita. Maka beruntungnya kita di sini betul-betul bisa merasakan betapa nikmatnya sholat malam, yang tentu tidak sama dengan nikmat sholat malamnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, Imam Tirmidzi meriwayatkan satu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu malam salat 2 rakaat. Dari mulai sehabis Isya sampai menjelang subuh hanya 2 rakaat. Bayangkan itu berapa jam salat 2 rakaat. Dan itu hanya 1 ayat yang dibaca. Ayatnya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ayat itu yang dibaca bolak-balik. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat sahabat terdengar menangis. Tangisannya itu keazizil mirjali, seperti tangisan air yang mendidih. Bagaimana suara air yang mendidih ketika ditutup teko? Suara itulah tangisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat itu. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, seandainya engkau siksa umatku ini, seandainya kau siksa hamba-hambamu ini, maka sesungguhnya mereka ini adalah hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum, dan seandainya engkau ampuni umatku ini, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mulia dan maha bijaksana. Rasulullah menangis memikirkan umatnya. Rasulullah menangis memikirkan masa depan umatnya. Rasul menangis meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Sampai kemudian Allah mengutus malaikat Jibril dan mengatakan, wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, janganlah engkau menangis lagi, maka aku berikan satu keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, yaitu syafaat. Aku memberikan itu kepadamu Muhammad, engkau bisa memberikan kepada hamba-hambamu yang engkau kehendaki, dan itu tentu seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang salat tarawih yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Masih terus? Lanjut? Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, sedikit saja saya ingin sampaikan terkait dengan puasa. Bagaimana puasa kita ini ya, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita ini bertakwa. Apa sih yang dimaksud dengan bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tujuan kita bertakwa itu, ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya fissarra, dalam keadaan sempit, iwaddarra, dalam keadaan dia senggang. Waktu susah punya duit 10.000 diinfakkan 5.000. Waktu enggak punya duit 50.000 diinfakkan 25.000. Fiddarra'i juga ketika dia dalam keadaan senggang, banyak uang, habis dapat THR duit 15 juta. Diinfakkan untuk orang yang berbuka. Maka sesungguhnya orang-orang yang tidak menahan-nahan hartanya, orang-orang yang tidak pelit terhadap harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka orang-orang ini masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Maka orang berpuasa lagi-lagi disunnahkan untuk banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa puasa kita ini ya, lagi-lagi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini untuk Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang balas. Kenapa? Karena puasa ini adalah syariat. Bukan hanya syariat dari zaman Nabi kita, tapi syariat dari zaman Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena apa? Karena makan. Karena makan apa? Buah khuldi. Maka Allah meminta Nabi Adam bertaubat, fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Maka Allah mengajarkan Nabi Adam untuk bertaubat dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Maka cara yang paling mudah untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan berpuasa, yang kedua dengan menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga yang paling susah, wal kadzibinal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Ya, menahan amarah kita dan memaafkan terhadap sesama manusia. Maka ibadah yang paling mulia ketika di bulan Ramadan adalah menginfakkan harta kita kepada orang yang udah bikin kesel sama kita, tapi kita maafkan kesalahannya seakan-akan dia tidak pernah buat dosa sama kita. Maka inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang senantiasa berbuat baik, orang-orang yang senantiasa menganggap bahwa segala perilaku dan perbuatannya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, fis sarra'i wad dharra'i wal kadzibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mungkin itu sedikit kuliah 7 menit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.